Hari itu seharusnya biasa. Reno baru selesai presentasi tugas akhir, keluar dari gedung kampus dengan semangat. Ia berniat memberi kejutan pada Dinda. Tapi semuanya berubah saat matanya menangkap sosok yang terlalu familiar di kejauhan. Jalan kampus sore itu padat. Di seberang, terlihat Dinda, kekasihnya, duduk manja di atas motor sport merah. Yang mengendarai, bukan teman, bukan keluarga, tapi seorang pria asing. Mereka tertawa. Dinda memeluk pinggang pria itu dengan ringan, dan motor melaju. Reno membeku. Detik berikutnya, nalurinya mengambil alih. Ia naik ke motor, mengikuti mereka. Perasaan campur aduk menghantamnya. Marah, bingung, kecewa. Motor itu berhenti di taman kota. Mereka turun, duduk berdampingan. Rafli menyentuh rambut Dinda. Dinda membalas dengan senyum. Reno menepi. Nafasnya berat. Ini bukan sekadar kebetulan. Ia turun. Langkahnya cepat, tubuhnya menegang. Dinda. Keduanya menoleh. Dinda pucat. Pria itu bangkit. Siapa lo? Tanya pria itu, berdiri menantang. Reno langsung melayangkan pukulan. Dinda tahu ini salah. Sejak sebulan terakhir, dia mulai merasa asing dengan Reno. Bukan karena Reno berubah, tapi karena dia sendiri mulai haus sesuatu yang lain. Reno terlalu sempurna, teratur, terencana. Rafli adalah kebebasan. Bahaya. Dan Dinda jatuh ke dalamnya. Saat Rafli mengajaknya keliling kota naik motor, Dinda tak menolak. Ada desir yang tak pernah ia rasakan bersama Reno. Entah apa itu cinta, atau sekadar pelarian. Tapi pelukan di pinggang Rafli saat motor melaju membuat jantungnya berdebar. Tapi dunia tidak membiarkan mereka lama. Saat mendengar namanya diteriakan, Dinda tahu semuanya akan hancur. Dinda. Reno berdiri di sana, matanya merah. Pria sempurna itu kini tampak seperti api yang kehilangan kendali. Siapa lo? Rafli menantang. Dinda ingin menenangkan Reno, tapi terlalu lambat. Tinju Reno menghantam wajah Rafli. Rafli membalas. Mereka bergulat, di tengah taman, di hadapan pengunjung yang berkerumun. Dinda menjerit. Berhenti. Reno. Berhenti. Tapi cinta yang terluka tak mudah ditenangkan. Tinju demi tinju mendarat. Reno bukan petarung, tapi malam itu, ia tak lagi peduli. Rafli melawan dengan brutal. Mereka saling hantam hingga sama-sama tersungkur. Wajah Reno berdarah. Nafasnya tersengal. Dinda berdiri di antara mereka, menangis. Aku minta maaf. Kata-kata itu tak berarti. 3 tahun, Din, Reno terbatuk, 3 tahun aku jaga kamu, aku rancang semua. Aku pikir kamu orangnya. Rafli tertawa sinis. Dia nggak butuh kamu. Dia butuh orang yang ngerti rasanya hidup, bukan yang cuma sibuk nyusun masa depan. Reno menatap Dinda. Jawab. Kamu milih dia? Dinda tak menjawab. Diamnya sudah cukup. Reno berdiri tertatih. Terima kasih atas pelajaran ini. Ia pergi, meninggalkan Dinda yang terduduk lemas di rumput taman. Hari itu, cinta mereka dikubur di bawah langit senja. Hari-hari setelah kejadian itu adalah neraka. Rafli menghilang. Dinda mencoba menghubungi, tak pernah dibalas. Pria itu muncul untuk menghancurkan, lalu pergi begitu saja. Reno. Ia memblokir semua akses. Dinda bahkan datang ke rumah, tapi ditolak oleh satpam dengan dingin.
Apa aku kehilangan keduanya? Di depan cermin, Dinda tak lagi mengenal dirinya. Air matanya kering. Yang tersisa hanya sesal. Reno adalah rumah, sementara Rafli hanya mimpi yang dibungkus bahaya. Ia datang ke kampus Reno. Menunggu di depan gedung. Saat Reno muncul, ia menghampiri. Reno, aku salah. Aku bodoh. Reno hanya menatapnya sekilas. Ya. Dan kamu akan hidup dengan itu. Dinda berdiri sendiri, melihat punggungnya menjauh. Ia telah memilih, dan kehilangan segalanya. 2 bulan berlalu. Luka fisik sembuh, tapi luka hati hanya berubah bentuk. Reno menyibukkan diri. Fokus pada bisnis rintisan yang ia bangun. Ia tahu, hidup tak menunggu siapapun. Cinta bisa datang dan pergi, tapi martabat harus dipertahankan. Sementara itu, Dinda, ia mencoba memperbaiki hidup. Mulai konseling. Mencoba jujur pada diri sendiri. Ia sadar, ketertarikan sesaat tak sebanding dengan kehilangan besar yang ia derita. Reno melihatnya suatu waktu, di jalan, sendirian. Mereka saling pandang. Tak ada marah, hanya kenangan. Mereka pernah saling mencinta, dan saling melukai. Sekarang, keduanya memilih jalan masing-masing. Di tengah jalan yang dulu mempertemukan, kini mereka berpisah untuk selamanya. Sudah 6 bulan sejak peristiwa di taman itu. Reno tak pernah lagi menyentuh nama Dinda, apalagi mengingat malam ketika tangannya penuh darah dan harga dirinya tercabik. Tapi luka, meski tak berdarah lagi, tetap terasa jika disentuh waktu. Hari ini, Reno tampil sebagai pembicara muda di sebuah seminar entrepreneur. Kemeja putih, jas hitam, dan senyum tipis yang tampak tenang. Semua orang mengaguminya. Tapi tak ada yang tahu, malam-malamnya masih dihantui bayangan Dinda dan Rafli. Setelah acara, seseorang menghampiri. Kamu Reno, kan? Temanku. Dia sering cerita tentang kamu. Reno hanya tersenyum. Oh ya? Gadis itu bernama Citra. Bicaranya lembut, matanya jernih. Reno belum siap jatuh cinta lagi, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa nyaman saat berbicara. Dinda masih mengingat hari di mana Reno pergi tanpa menoleh. Itu adalah akhir dari sesuatu yang ia kira abadi. Kini ia hidup lebih tenang. Tak lagi tergoda pada petualangan semu. Ia bekerja paruh waktu di toko buku, mencoba menyusun kembali dirinya. Rafli? Lelaki itu hanya mampir sebentar di hidupnya. Setelah kejadian itu, Rafli malah mendekati perempuan lain dan menghilang. Tidak pernah benar-benar mencintai. Hanya bermain. Dinda ingin memperbaiki semuanya. Bukan untuk kembali, tapi untuk memulihkan harga dirinya. Sore itu, dia melihat Reno di Instagram story temannya. Bersama Citra. Tertawa. Hatinya nyeri. Tapi dia tahu, bukan saatnya menyesal, melainkan berterima kasih, karena Reno kini jauh dari dia yang dulu menyakiti. Citra memberi warna baru dalam hidup Reno. Bukan karena dia lebih dari Dinda, tapi karena dia tak mencoba mengisi kekosongan, melainkan menemani Reno membangun ulang. Suatu malam, Reno membuka DM. Sebuah pesan dari akun bernama Dinda_Azura. Boleh ketemu sebentar? Ada yang harus aku kembalikan. Reno diam lama. Akhirnya, ia balas. Di taman itu. Sabtu jam 4. Sabtu sore datang. Taman yang dulu jadi saksi luka, kini tampak tenang. Reno menunggu. Lalu Dinda muncul, lebih dewasa, lebih sederhana. Aku cuma mau balikin ini. Dia menyerahkan sebuah kotak kecil.
Isinya, liontin perak dari Reno, dulu diberikan saat ulang tahun pertama mereka jadian. Maaf, kata Dinda, menunduk. Bukan karena berharap kembali, tapi karena aku ingin kamu bahagia tanpa bayanganku. Reno mengangguk. Aku sudah mulai belajar. Dan mereka saling diam. Tak ada pelukan. Tak ada dendam. Hanya sisa-sisa cinta yang kini jadi pelajaran. Pertemuan itu membuka luka lama, tapi juga menutupnya secara perlahan. Dinda menangis malam itu, bukan karena ingin kembali, tapi karena ia sadar. Reno benar-benar baik, dan ia telah menghancurkan orang sebaik itu. Namun, ia juga belajar. Ia kini kuliah sambil kerja, menyelesaikan skripsi dan mengajar les. Bukan demi pembuktian, tapi demi dirinya sendiri. Ia bertemu lelaki baru. Bukan Reno. Bukan Rafli. Tapi seseorang biasa yang menghargai dirinya. Hubungan mereka masih muda, belum dalam. Tapi Dinda kini berjalan dengan mata terbuka. Luka membuatnya belajar bahwa cinta sejati bukan tentang hasrat, tapi tentang ketulusan. Reno dan Citra kini resmi berpacaran. Bukan kisah manis tanpa masalah, tapi keduanya tumbuh bersama. Citra tahu luka Reno, dan tak berusaha menyembunyikan miliknya sendiri. Suatu hari, mereka melewati taman kota itu. Reno melirik ke arah bangku yang dulu jadi saksi pengkhianatan. Citra menggenggam tangannya. Kamu masih ingat? Reno tersenyum. Aku ingat. Tapi kini aku berdiri di sini, bersamamu. Jadi, itu bukan lagi luka. Itu cermin? Citra mengangguk. Kalau begitu, ayo kita buat kenangan baru. Mereka duduk di bangku yang sama. Matahari senja menari di antara dedaunan. Di tempat yang sama di mana cinta dihancurkan, Reno kini menemukan awal baru. Bukan karena dia melupakan masa lalu, tapi karena dia memilih untuk tidak tinggal di dalamnya. Citra tahu Reno mencintainya, tapi dia juga tahu Reno pernah mencintai Dinda lebih dulu, dan lebih dalam. Meski tak pernah Reno sebutkan, Citra bisa membaca dari gerak tubuhnya, dari tatapan yang kadang kosong saat melewati taman kota, atau dari cara Reno menyimpan kotak kecil berisi liontin di laci meja kerjanya. Kalau kamu udah sembuh, kenapa masih nyimpan kenangan? Tanyanya suatu malam. Reno menjawab jujur. Karena itu bukan luka lagi. Itu bagian dari aku. Citra diam. Ia bukan cemburu. Tapi ia mulai bertanya-tanya, apakah ia sedang menjadi rumah yang nyaman, atau hanya tempat persinggahan dari badai masa lalu? Dinda tak pernah berharap kembali ke hidup Reno. Tapi saat dia melihat sosok perempuan yang kini berjalan di samping Reno, di sosial media, di seminar, bahkan di koran kampus, ia merasa tertarik. Bukan karena ingin rebutan, tapi karena Dinda merasa perempuan itu berbeda. Citra tak seperti dirinya. Wibawanya tenang, langkahnya mantap. Dinda mulai mengikuti akun Citra diam-diam, membaca tulisannya, bahkan sekali datang ke seminar tempat Citra berbicara. Duduk di barisan belakang. Di akhir acara, Dinda memberanikan diri menghampiri. Hai kamu Citra, kan? Citra mengangguk ramah. Iya. Kamu? Dinda menatapnya. Aku mantan Reno. Sejenak sunyi. Tapi Citra hanya tersenyum kecil. Aku tahu. Mereka diam. Tapi tak ada permusuhan. Hanya dua perempuan yang berdiri di persimpangan masa lalu dan masa depan yang sama. Citra tak suka drama. Tapi ia percaya pada kekuatan bicara. Maka saat Dinda mengajak bertemu lagi, bukan untuk membahas Reno, tapi untuk sekadar bertukar pikiran, ia setuju. Mereka duduk di sebuah kafe kecil, jauh dari kampus, sore hari yang teduh. Terima kasih udah mau ketemu, ucap Dinda. Aku penasaran aja, sahut Citra. Kenapa kamu nyamperin aku?
Dinda tersenyum pahit. Karena aku ingin tahu apa yang aku rusak, kamu bisa rawat? Pertanyaan itu tajam, tapi tak menusuk. Citra menatap Dinda dalam-dalam. Dia bukan benda. Dan aku nggak merawat dia. Kami saling belajar aja. Mereka minum kopi. Dua perempuan yang dulu seharusnya saling menjauh, kini bicara dalam ketenangan yang jujur. Dinda tak ingin kembali. Citra tak merasa terancam. Mereka hanya dua versi perempuan yang datang di waktu berbeda untuk orang yang sama. Dinda pulang dari pertemuan itu dengan dada lapang. Ia akhirnya bisa menerima, Reno bukan lagi miliknya, dan tak akan pernah. Tapi ada ketenangan dalam pengakuan itu. Ia tak lagi dihantui rasa bersalah, karena tahu bahwa seseorang yang lebih baik kini menjaga hati Reno. Ia menulis dalam jurnalnya. Aku pernah jatuh dan membuat orang lain jatuh bersamaku. Kini aku berdiri, tak untuk memohon maaf terus-menerus, tapi untuk tidak mengulang kesalahan itu lagi. Dinda melanjutkan hidupnya. Dia diterima kerja di sebuah penerbitan kecil. Karyanya mulai dikenal. Dan sekali waktu, saat ia melewati taman kota, ia duduk sebentar. Tersenyum. Di tempat ini dulu ia kehilangan. Kini di tempat yang sama, ia merasa utuh, sendiri, tapi tidak sepi. Beberapa bulan berlalu. Reno tak pernah tahu Citra dan Dinda pernah bertemu, dan mungkin tidak perlu tahu. Citra tak merasa kalah. Justru, ia merasa menang, atas egonya sendiri. Suatu hari, Citra sedang dalam perjalanan pulang saat melihat Dinda di halte. Hujan deras. Tanpa ragu, ia menghentikan mobilnya. Mau bareng? Dinda terkejut, tapi mengangguk. Mereka duduk berdampingan. Musik pelan mengalun. Aku dengar kamu nulis buku ya? Tanya Citra. Iya, kumpulan esai, jawab Dinda, malu-malu. Keren? Sunyi lagi. Aku doain hubungan kalian langgeng, ucap Dinda jujur. Citra menoleh, tersenyum. Dan aku doain kamu bisa punya hubungan yang sehat dengan siapapun, termasuk dirimu sendiri. Mobil melaju di tengah hujan. Dua perempuan yang sempat berada di sisi cinta yang sama, kini bergerak ke arah yang berbeda. Tidak saling bersaing, tidak saling membenci. Karena mereka tahu, cinta bisa pergi, tapi harga diri harus tinggal. Citra menatap layar laptopnya kosong. Tugas kerja menumpuk, seminar harus dia persiapkan, dan Reno mulai terasa asing. Bukan karena ia berubah. Justru karena Reno makin sukses, makin sibuk, makin dielu-elukan. Di mana-mana, Reno jadi pembicara, tampil di media sosial, bahkan mulai dilirik brand besar. Citra bangga, tentu saja. Tapi juga cemas. Malam itu, Reno pulang terlambat. Ponselnya ia taruh menghadap ke bawah. Dan ketika dia ke kamar mandi, satu nama muncul di notifikasi. Nadia, terima kasih untuk malam yang menyenangkan. Sampai ketemu lagi, wajah tersenyum dengan mata bahagia. Citra menatap layar itu lebih lama dari yang seharusnya. Reno tidak sedang selingkuh. Ia tahu itu, dan ia teguh dengan niatnya. Nadia adalah manajer event dari salah satu klien barunya. Ramah, luwes, dan memang sedikit genit. Tapi tidak ada apa-apa. Tapi malam itu saat dia keluar dari kamar mandi, Citra duduk di ranjang, memegang ponselnya. Siapa Nadia? Reno menghela napas. Manajer event. Kenapa? Dia kirim emoji senyum. Terima kasih untuk malam yang menyenangkan. Kamu lupa bilang? Reno tahu itu awal dari keretakan. Tapi ia juga merasa disudutkan. Aku kerja, Cit. Kamu tahu aku nggak kayak mantanmu. Aku nggak main belakang. Kamu juga tahu aku bukan Dinda. Aku cuma tanya karena aku sayang.
Malam itu mereka tidur membelakangi. Untuk pertama kalinya sejak bersama, tak ada pelukan, tak ada cium selamat malam. Besoknya, tanpa rencana, Citra bertemu Dinda di toko buku. Mereka sama-sama terdiam, lalu tertawa kecil. Rasanya seperti melihat cermin dari kehidupan lalu. Citra akhirnya bercerita. Aku mulai ragu. Reno makin besar dan aku kayak cuma bayangan yang dia lewati. Dinda hanya tersenyum tenang. Dulu, aku kehilangan dia bukan karena dia salah. Tapi karena aku nggak bisa menghargai kesetiaannya. Citra menunduk. Kalau kamu masih bisa bicara, masih bisa jujur, jangan mundur, lanjut Dinda. Reno itu laki-laki langka. Tapi dia juga manusia. Dan kamu, kamu perempuan yang bahkan mantannya segan buat ganggu. Citra tersenyum getir. Kadang, yang bisa menenangkan adalah orang yang pernah membuat luka yang sama. Reno akhirnya bicara. Di sebuah tempat makan kecil, tempat pertama kali ia mengajak Citra ngopi dulu, Reno menarik napas panjang. Kalau kamu gak percaya aku, kita gak bisa jalan terus. Citra diam. Bukan aku gak percaya. Aku cuma takut kehilangan. Kalau kamu takut kehilangan, percaya harus lebih besar dari curiga. Mata mereka bertemu. Reno menggenggam tangan Citra. Aku gak pernah bandingin kamu sama siapapun. Kamu satu-satunya yang aku ajak lihat hidup dari dekat. Tapi kalau kamu terus mikir aku kayak masa lalumu, aku capek, Cit. Citra menahan air mata. Maaf. Aku cuma belum pernah sedekat ini dengan masa depan. Dan malam itu, mereka berpelukan di bawah hujan kecil. Mereka belum selesai. Tapi mereka memilih tetap berjalan bersama. Setahun kemudian, Citra berdiri di sisi panggung. Reno baru selesai bicara dalam seminar nasional. Riuh tepuk tangan memenuhi ruangan. Dan di hadapan publik, Reno melakukan hal yang tak terduga. Dia turun dari panggung, membawa kotak kecil, lalu berlutut di hadapan Citra. Dulu, aku kira cinta itu cukup dengan nyaman. Tapi kamu ajari aku, bahwa cinta harus diuji agar kita bisa yakin. Citra Lestari, will you marry me? Air mata Citra tumpah. Semua mata tertuju pada mereka. Tapi yang ia lihat hanya Reno. Lelaki yang pernah hancur, bangkit, dan memilihnya. Ya, aku mau. Riuh. Bunga. Cahaya. Dan dua orang yang pernah terluka, kini memilih saling sembuh dan membangun rumah baru. Tamat.